Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Adkarpedia dimanapun Anda berada. Kali ini kita berkunjung ke salah satu ulama yang ada di Karanganyar, tepatnya Jawa Tengah. Ya, di pondok pesantren beliau, yaitu adalah pondok pesantren Zawiyah Kanggo Sebo. Bener Tad ya? Iya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang teman-teman tentang sosok guru, para guru wali Allah. Siapa dia? Yaitu adalah Habib Umar bin Hafid yang ada di Tarim Hadramawt sana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama Ustadz Qaddafi perkara tentang Islam teman-teman ya. Karena Ustadz Qaddafi ini pernah belajar talaki langsung bersama Habib Umar bin Hafid yang ada di Tarim Hadramawt sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalan saya apa kenalan mengenai apa yang Kenalan antum dulu tadi. Oh gitu. Antum ya, dulu ya, nanti ya. baru bagaimana nanti perjalanan antum di sana Oh, gitu ya, ya. siap. Belajar talaki dengan guru kita yang mulia biar kita bisa belajar langsung dengan beliau. Oke. Nama saya nama Sunda aja, Ade Muhammad Qaddafi. Ade Muhammad Qaddafi. Ada adenya ya? Ada adanya gitu. Ada ade. Cuma terkenalnya dengan Qaddafi gitu Qaddafi, saja. Ya. Kalau bapak saya panggilnya Muhammad. Muhammad Qaddafi. Iya. Qaddafi itu ini loh, pernah petinju apa ya? Muhammad Qaddafi ya? Bukan, Oh, itu. Muhammad Ali. Kalau Qaddafi kayaknya itu apa gitu? Presiden Libya. Oh, Presiden Presiden Libya ketika itu. Nggih. Kebetulan karena kakek saya adalah termasuk kepala desa, jadi memang Jiwa pemimpin ya? jiwa pemimpin gitu. Jadi saya dikasih nama kakek saya Qaddafi. Luar biasa, berarti nama itu sangat mengaruh gitu. Saya kelahiran Jawa Barat, Majalengka. Majalengka. Iya. Sunda berarti ya? Sunda betul, ya Sunda. Saya besar di Sunda begitu. Belajar kitab mulai dari SD. Dari SD, terus ketika SMP mulai tumbuh rasa senang kepada ilmu, sehingga ketika itu kalau ikut kajian kitab itu saya sampai jam 11 ya malam. Malam itu teh. Ya. Setelah lulus SMP itu ada keinginan untuk lebih lagi memperdalam begitu. Memperdalam ilmu. Kemudian saya belajar di Sukabumi gitu ya. Di Sukabumi. Namanya Pondok pesantren itu. Pondok pesantren Al-Wardayani namanya. Itu dari SD itu. SMP. Lulus SMP. Oh, lulus SMP. Kalau SMP kan di rumah, SD sama SD sampai SMP ya di rumah begitu. Kemudian ketika di Sukabumi saya ingin melanjutkan belajar ke Tarim. Kemudian saya belajar di sini sekitar 2 tahun. Ya, 2 tahun. Terus ketika itu ada Ustadz juga namanya Sirajuddin dari Gresik. Kemudian saya diminta ngajar, tapi ketika itu saya tidak mau. Jadi ketika itu saya merasa belum pantas gitu, karena ketika itu usia saya ya masih, karena bayangkan aja baru 2 tahun kok terus ditunjuk suruh mengajar gitu. Berarti mungkin secara keilmuan itu udah masuk Ustadz itu. Ya, tapi ya itu yang tadi. lebih mengerti ya. Ya begitulah ya, jadi perasaan mudanya seperti itu. Akhirnya saya bikin halakoh kecil itu dengan teman-teman gitu, tapi kalau untuk resmi ngajar di pondok ketika itu saya tidak mau. Jadi kalau waktu murojaah, biasanya kan habis isya itu diberi kita waktu untuk mengulang pelajaran pagi. Nah, kita biasanya ngulangnya malam kan. Waktu pagi itu waktu pelajaran resmi di kelas, kalau malam juga Bang. Nah, itu biasanya kalau sama temen itu ya mengulang pelajaran bisa sampai jam 11 juga yang gitu. Apalagi kalau di Sukabumi itu pelajaran kelas itu bisa sampai jam 1. 1 malam Jam 1 malam itu. Luar biasa ya. Nah, jadi memang biasa seperti itu, artinya apalagi kalau waktu libur ya. Waktu libur itu waktu yang bahagia sekali. Kenapa kok waktu libur itu bahagia? Karena waktu murojaah kami lebih banyak.
Oh gitu ya, bukan waktu mainnya ya Tata? Enggak. Jadi ketika waktu libur itu kita seneng gitu. Kenapa? Karena waktu murojaahnya lebih banyak gitu. Ya, murojaah kitab ya maksud saya. Seperti itu. Sehingga di lorong-lorong itu ketika kami di Sukabumi itu penuh begitu dengan anak-anak murojaah. Murojaah Quran itu ya? Murojaah kitab. Kalau di Sukabumi kan di Sukabumi kan memang kitab begitu. Kitab sastra Arab lah. Sastra Arab. Dari mulai nahwu, shorof, kemudian ilmu balaghah. Kemudian ada juga usul fikih, terus ilmu mantik, ilmu wada'. Kemudian ada ilmu arud namanya, ilmu bagaimana kita membuat syair-syair Arab. Oh, itu ilmu arud namanya tadi. Namanya ilmu arud begitu. Nah, begitu terus tahun 2016 kalau nggak salah, itu saya sama Syekh Ahmad tuh belajar kitab namanya kitab Miftah. Ya, kitab Miftah itu kitab yang membahas hukum pernikahan. Karangan siapa Ustaz? Karangan ayahnya Habib Umar. Oh, iya. Namanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Nah, hatam. Setelah hatam, kemudian saya ketika itu masih ingat ya, bulan Syawal gitu. Syekh Ahmad itu guru saya, duduk di masjid dan saya juga sampingan gitu. Terus ngobrol kan gitu. Akhirnya ngobrol, gimana? Mau nikah enggak gitu. Ya, akhirnya ya mau kan gitu. Iya mau, siapa yang nggak mau ya nikah? akhirnya Iya, nikah ya. Iya, ibadah kan. Ibadah. Kecuali yang nggak mau ya. Yang mau tapi sampai sekarang belum kelakon ya. Aduh. Masya Allah. Maaf Ustaz ya. Akhirnya ketika itu sama beliau dicarikan gitu. Di Karangpandan ini, di Jawa Tengah ini. Ya, awalnya enggak, aku Jawa Timur Oh, malah. Jawa Timur malah. Malah ternyata jodohnya di sini, jauh-jauh ke Jawa Timur, kadang nggak tahu ya jodohnya. Ini Karanganyar ya? Karanganyar. Berarti ini istri berarti asli Jawa benar Asli ya? sini, betul. Asli Jawa Tulen berarti ya? Asli, ya. Antara Sunda dengan Jawa berarti ya? Iya, Jasun gitu. Jasun. Jawa Sunda ya. Meskipun ada mitos ya bahwa laki-laki Sunda tidak boleh menikah dengan pria Jawa gitu. Oh gitu ya? Tidak boleh. Oh, karena? Kenapa tuh? Alasannya itu nggak boleh kenapa? Nggak boleh. Ya, berarti antum melanggar berarti ini ya? Ya enggak dong. Oh, enggak juga. Tidak, karena aturannya itu kan laki-laki Jawa, Sunda nggak boleh menikah dengan pria Jawa kayak gitu. Oh iya, no, kalau kayak gitu bahaya, Masya Allah. Baru ngeh aku. Aduh, lemot juga ya. Ini fokus ke ilmu aku masalahnya. Ya. Fokus ke ilmu ini, bukan fokus ke yang macam-macam loh ya. Kecuali kalian itu yang di belakang. Baik, kemudian saya nikah begitu di tahun 2017. Nah, ketika di tahun 2017 itu ada saya mulai sudah tinggal di sini di akhir-akhir 2017, mungkin sekitar Desember atau mungkin awal 2019 saya mulai tinggal di sini. Ketika tinggal di sini, kawan-kawan yang sekelas itu suka datang ke rumah, itu belajar gitu. Nah, jadi yang teman-teman yang sekelas itu suka datang ke rumah, kemudian ke sini ya 1-2. Nah, suatu hari itu saya dapat WA-nya itu pengumuman lomba baca kitab. Lomba baca kitab. Lomba baca kitab ya. Akhirnya saya buka kan, oh lomba baca kitab. Saya penasaran lomba baca kitab itu kayak apa gitu. Akhirnya saya bilang sama teman, saya pengen nyoba, pengen tahu, penasaran bagaimana lomba baca Kitab. Akhirnya kan nyoba-coba gitu. Nah, nggak tahu, ke Semarang saya ikut. Oh itu lombanya di Semarang? Semarang. Tiba-tiba saya baca gitu, kemudian ketika itu setelah selesai saya biasa aja, cuma nyoba kan gitu, pengen tahu aja, oh kayak gini toh kan gitu, sudah tahu gitu, sudah kan gitu. Pas pengumuman juara 3 Fulan bin Fulan, ya juara 2 Fulan bin Fulan.
juara 1 kok malah saya yang dipanggil gitu. Luar biasa ya. Semarang loh teman-teman. Juara 1. Coba, kamu juara apa? Baca koran ya? Nah ini Semarang nih, Jawa Tengah nih kelasnya nih ya. Masya Allah luar biasa nih. Wah, lanjut ya. Seru nih. Kemudian lomba di tingkat nasional. Gitu. Nah, Nasional itu udah se-Indonesia berarti ya? Se-Indonesia, Itu setelah dari Semarang itu? setelah di Semarang. Lombanya di sana di mana itu? Senayan. Senayan. Di Senayan. Jakarta berarti ya? Jakarta. Nah, kabar ini kemudian terdengar oleh guru kami Habib Soleh. Oh, Soleh. Begitu. Dulu kan saya nolak-nolak nggak mau ngajar gitu. Saya senangnya ya gimana ya? Saya itu punya wiridan rutin ya. Jadi misalkan saya punya kitab apa, saya baca setiap hari misalkan harus 10 lembar begitu atau harus 10 halaman begitu. Di target berarti tadi? Target sampai hatam begitu. Dan itu menyenangkan kan gitu. Dan berarti ya baca kitab itu sampai hatam dari awal sampai akhir itu dibaca ya? Iya, sampai hatam. Luar biasa. Nanti misalkan kok kurang ya diulang lagi. Diulang ini dari awal lagi? Iya, misalkan atau misalkan sudah merasa puas, nanti buka kitab lain. Berarti nggak milih-milih ya, Tat? Kan Enggak. ini kalau saya ya, bukan saya deh, kamu aja ya. Ini kalau teman-teman biasanya baca buku gitu ya, itu dipilih, dilihat daftar isinya, Oh, gitu. dicari dulu sekiranya penting. Nah ya, sekiranya penting misalkan, bab nikah nih, ya udah itu aja yang dibahas. Yang lain nggak dicari lagi, udah taruh nanti buka buku lain. Iya, iya. Rata-rata gitu. Tapi kalau antum berarti dari awal sampai akhir itu dibaca semua ya? Iya, seperti itu. Itu namanya melalap kitab itu benar itu. Karena gini, Pak. Kadang-kadang misalkan satu bab itu ada kaitan dengan bab lain. Oh, gitu. Sehingga tidak akan sempurna memahami bab tersebut kalau bab yang kita kira nggak ada kaitannya, padahal ada kaitannya. Itu menjadi penyempurna pemahaman bab yang Anda cari padahal. Begitu. Nah, dari situlah saya mulai ngajar. Mulai ngajar di Darul Mustafa. Darul Mustafa sini. Kemudian di tahun berapa ya? Sekitar 2018 kali. Saya dapat hadiah dari Pak Aryo ya untuk belajar ikut daurah. Karena beliau tahu saya itu pengen belajar ke Tarim. Cuma kan ya kendala ketika itu. Ya kita sudah punya keluarga, ketika itu saya sudah punya anak 2 kalau nggak salah. Nggak mudah itu untuk berangkat ke sana kalau udah punya anak 2, mikir ya. Iya, begitu. Mungkin antum nggak nyangka ya, anak 4 sudah. Udah anak 4 ya? Iya. Seorang kalah saya. Anak 4, Anda anak berapa? Belum ya? Anda? Belum juga ya? Ya tuh, kasihan bener deh. Belum. Lanjut. Oke. Nah, kemudian sekitar tahun 2018 atau 2019 saya lupa ininya, pasnya begitu. 18 atau antara 18 atau 19. Kemudian saya pergilah ke Tarim untuk ikut daurah Sohifiyah namanya. Daurah Sohifiyah. Sohifiyah itu musim panas. Jadi namanya memang begitu ya. Jadi daurah musim panas itu setiap tahun. Setiap tahun Darul Mustafa Tarim itu mengadakan daurah. Setiap tahun mengadakan daurah. Nanti banyak dari luar negeri ataupun dari Yamannya sendiri, mereka belajar ke situ selama 40 hari. Nah, nanti dibagi kelasnya, tergantung. Misalkan yang belum bisa Arab, bisa bahasa Arab pun bisa ke sana. Misalkan ini belum bisa bahasa Arab, ya udah nanti belajar dibikin kelas sendiri. Kemudian misalkan kalau pas kajian Habib Umar nanti dia pakai handset, ada penerjemah. Oh gitu ya? Langsung gitu ya? Langsung. Jadi langsung terjemahkan. Baik yang kalau nanti yang Indonesia diterjemahkan ke Indonesia, mungkin kalau orang Eropa atau orang Inggris ya seperti Inggris, diterjemahkan pakai bahasa Inggris begitu. Nah, saya ketika itu berangkat berdua ya.
Jadi yang dibiayai oleh Pak Arjo tersebut itu 2 orang, itu saya sama Ustadz Denny. Ustadz Denny adalah kepala pondok Darussalam. Darussalam. Pernah ke sana, Pak? Pernah. Alhamdulillah. Yang di depan Al Azhar itu ya. Oh iya. Al Azhar Karangbaga. Nah, ketika di daurah tersebut ya kita bukan hanya ini nyari pengetahuan begitu. Jadi kalau kita pengen pengetahuan kan kita bisa baca kitab, bisa mungkin apalagi sekarang ya bisa buka Google dan sebagainya. Pengetahuan bisa, tapi kalau keberkahan, oh iya benar, itu kita dicarinya di orang-orang soleh. Jadi tidak bisa orang ingin jadi orang yang spesial, orang yang tinggi derajatnya kalau tidak duduk bersama orang-orang soleh kan gitu. Yang berarti keberkah itu bukan hanya sekedar belajar dia di online gitu belajar ya, tapi kayak tanpa guru jadinya ya. Jadi berkah itu bisa belajar talaki langsung sama guru itu jauh lebih berkah berarti. Jadi belajar kalau bisa talaki, pakai talaki. Jadi kalau, tapi ini kaidah nahu ya. Disebutkan itu wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Ya. Ini alfiah nih, di alfiah. Artinya? Oh. Jadi ketika dalam keadaan leluasa, jangan mendatangkan domir munfasil, domir yang terpisah. Jika mudah mendatangkan domir yang muttasil, kan gitu. Nah, apa kaitannya? Itu kan kaidah nahu, karena membahas kalau membahas belajar ya sama. Kalau Anda mudah untuk bertalaki, maka talaki. Ya, meskipun belajar dengan YouTube, misal kita buka YouTube-nya, kita mungkin baca selebaran ya buku yang memang dari guru-guru maka didahulukan yang talaki tadi. Nah, kemudian di dalam daurah tersebut ya ada beberapa kegiatan ya. Kajian kitab ya, kemudian ada ziarah-ziarah, jadi berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, peninggalan ulama yang di sana begitu. Kemudian juga berkunjung ke ulama-ulama yang masyhur di sana, pondok-pondok ya. Itu bukan hanya ke Habib Umar aja ya, bukan. Banyak juga yang dikunjungi. Iya, betul. Ya. Dan ketika belajar itu sama talaki sama Habib Umar itu berarti kitab apa itu yang dibahas itu? Untuk kajian itu beliau ngisi 1 habis subuh, 2 habis asar, 3 habis isya. Nah, habis subuh ketika itu beliau ketika kami di sana yang beliau baca, karena 40 hari ya, 40 hari itu kan dipilih maksudnya. Nah, ini semacam ringkasan begitu. Beliau baca hadis ya, diambil dari kitab Sahih Bukhari untuk yang kajian subuh. Kemudian untuk kajian asar itu ketika itu beliau membaca kitab Hikam Athaillah. Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang mana syarah yang dipakai adalah syarah Syekh Al-Ulwan. Ya. Dan saya punya cerita menarik ya. Nggak tahu ini kebetulan atau memang beliau tahu apa yang di dalam hati saya, Allahu a'lam bishawab. Saya ketika itu punya kesempatan untuk baca kitab tuh ya. Jadi baca depan beliau begitu. Depan dia. Jadi setiap hari itu ada yang baca. Sebelum beliau Habib Umar yang menerangkan. Jadi kita jejer mungkin sekitar 3 atau 4 orang baca. Nah, ketika saya dapat giliran baca begitu. Baca. Nah, saya baca tuh. Ketika baca
Ya kita kan santri yang baca pakai i'rab begitu. Baca ketika itu saya baca lancar cepat. Dalam hati saya, aku kok keren ya gitu. Ketika bilang gitu sama Habib langsung disuruh berhenti. Gitu. Nah, gitu. Nah, gitu kaget gitu. Iya. Nah ini di antara hal yang apa namanya Di luar dugaan. di luar dugaan begitu. Jadi ketika saya baca begitu kan lancar tuh bacanya kan gitu. Ya. Terus bacaan saya keren ya kan gitu. Dalam hati berarti kayak ini kok bagus amat gua nih Ah, kan, gitu karena loh. Langsung suruh berhenti gitu. pasin gitu. Nyesel Ya? saya. Iya, iya. Ya nyesel saya kayak gitu. Ya. Padahal seneng kan gitu, Pak. Terus dia setelah nyetop itu apa dia ngomong sesuatu atau Enggak. ya? Jadi Langsung suruh ganti orang ganti gitu. orang gitu. Nah, selain dari kajian Habib Umar juga dipilihkan ya kelas-kelas begitu. Ketika itu saya kelas 3 jadi ada 3 kelas kalau nggak salah. 1, kelas 2, kelas 3. Ketika itu saya dipilih milih kelas 3. Ikut kajian Syekh Umar Husain Al-Khatib. Itu Habib juga. Syekh Umar Al-Khatib Masih keturunan Rasul atau bukan? Bukan. Hanya ulama aja. bukan, beliau ulama keturunan sahabat Al-Khatib. Ketika itu kitab yang dibaca kitab Tanbih karangan Imam Syairozi. Kemudian di tengah-tengah perjalanan diganti oleh Syekh Salim bin Ahmad Al-Khatib, marganya sama Al-Khatib juga. Beliau itu yang mensyarahi kitab Miftah yang saya batah tadi gitu yang saya baca. Kemudian ikut kajian juga ada halaqahnya Habib Ali Al-Masyhur. Habib Ali Masyhur, beliau itu kakaknya Habib Umar. Oh, Habib Ali itu kakaknya Habib Umar. Ya? Mufti Tarim. Mufti. Usianya perkiraan udah berapa ya? Kalau sekarang sudah almarhum beliau. Oh, udah. Ketika itu alhamdulillah kita bertemu begitu ya. Dan kitab yang beliau baca ketika itu kitab Muqaddimah Hadramiyah. Tentang apa nih kitab pembahasannya ini? Kitab Muqaddimah Hadramiyah tentang fikih. Tentang Fikih begitu. Ya. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Berarti banyak ya kitab-kitab di sana ya, dan belajarnya pun nggak hanya kepada Habib Umar ternyata ya, dan banyak masyaikh. Kemudian saya belajar juga fikih sirah nabawiyah. Ini yang menulis adalah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya. Kemudian itu yang ngajarnya siapa, Tat? Ini yang ngajar ketika itu Syekh Awad apa siapa, saya agak lupa yang orang. Kemudian saya belajar juga ini min Adabil Islam karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama Riyadh. Banyak sekali berarti melalap kitab ini. Ya, min Adabil Islam. Ini yang ngajar ketika itu Syekh Saleh. Syekh Saleh. Itu marganya Bafadol. Itu dari Habaib atau bukan itu? Bukan, Bafadol bukan. Bukan. Bafadol bukan. Asli sana berarti ya? Asli Tarim sana. ya? Iya, betul, asli Tarim. Kemudian juga kita membaca permulaan dari kitab Azkar Imam Nawawi. Oh, Al-Adhkar itu ya? Berarti sama kayak channel aneh nih, Al-Adhkar. Oh, ya? Bener ya? Kalau sempurnanya kan ini. Oh, iya. Tapi kan kita 40 hari. Bener. Oh iya, ini cuma namanya doang tapi Al-Adhkar ya, An-Nawawi. Iya. Ini saya pengen tanya, Tat, ini Al-Adhkar An-Nawawi ini yang emang ulama Banten apa bukan ya? Bukan. Oh bukan ya? Bedanya apa tuh, Tat? Yang An-Nawawi Banten sama An-Nawawi Imam Nawawi yang... Kalau Imam An-Nawawi yang pengarang kitab Al-Adhkar ini, ya juga pengarang kitab Tibyan yang dibaca di pondok. Di pondok. Kemudian pengarang Syarah Muslim, juga orang kitab besar. Dan
Nah, An-Nawawi, beliau lahir di Nawa, daerah apa? Nawa, sehingga beliau disebutkan An-Nawawi, berarti orang Nawa. Nawa ya. Nah, kalau yang orang Banten itu namanya Syekh Nawawi. Jadi namanya memang Nawawi. Namanya Nawawi. Gitu. Kalau ini dari Nawawi, kalau itu emang namanya Nawawi. Begitu. Bedanya itu. Dan di antara kitab Syekh Nawawi seperti ini. Ya, saya senang sekali kepada kitab-kitab beliau. Namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Jawa. Berarti dia asli Jawa ya? Asli Jawa. Asli Jawa ya? Dan beliau kan terkenal di Hijaz. Di Hijaz ya? Di Hijaz. Berarti Indonesia ini pernah punya ulama yang masyhur bener Tat ya? Oh, bukan hanya pernah Mas Bro. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang Sampai pun sekarang. Ya? Bahkan ada kitab yang fenomenal sekali, At-Turmusi. At-Turmusi. Jadi ya Syekh Mahfud Termas. Oh, dari Termas itu ya? Dari Pacitan berarti ya? Nggih, Pacitan. Oh, ya, istri saya dari Pacitan. Oh, gitu. Alhamdulillah. Nah, lucunya itu dulu pernah ada seorang pengajar ketika itu, At-Turmusi itu mana gitu. At-Turmusi. Nah, ketika itu ada orang Yaman ditanya, kitabnya bagus sekali kan dibaca gitu. At-Turmusi itu mana ya? Wah, enggak tahu ya. Mungkin daerah Rusia sana gitu. Ternyata mah Pacitan. Kitabnya berbobot sekali ya. Iya, iya. Syekh Mahfud. Banyak kitab-kitab ulama-ulama Nusantara, ulama Jawa yang Wah, kapan-kapan kita bahas tuh Tat. Kitab apa tadi At-Turmusi itu ya? Oh, boleh. Nanti kita bahas biar teman-teman tahu ternyata Indonesia ini banyak ulama-ulama yang masyhur ke seluruh pelosok penjuru tanah air bahkan dunia teman-teman. Nah, yang saya pengen tanyakan lagi Tat, itu bagaimana caranya misalkan nih teman-teman, saya yakin nih banyak nih teman-teman yang mungkin pengen belajar seperti antum gini, kok senang sama kitab, kemudian kok belajarnya sampai paham dan lain sebagainya, itu resepnya tuh gimana gitu? Trik-triknya lah biar teman-teman mungkin yang pengen belajar kitab dia semangat, dia ngerti trik-triknya gitu loh maksudnya. Mungkin teman Ustadz bisa berbagilah sama kita. Oh gitu. Pertama gini saja. Jadi apa-apa itu kan tidak instan ya. Jadi ketika itu memang keluarga saya keluarga santri. Jadi keluarga dari bapak kakek itu pernah nyantri? Dari keluarga ibu maksud saya. Kamu Bahkan keluarga santri Bu? Ya, jadi kakek dari ibu, pamannya nenek begitu, namanya Syekh Soleh. Paman nenek Syekh Soleh. Namanya paman nenek begitu. Itu udah lama ya keturunan juga. Jadi orang-orang dulu manggilnya Syekh Soleh kan gitu. Tapi kalau kami yang keluarga bilangnya Kiai Soleh gitu aja. Emang udah kiai lah terahnya ya. Tapi orang lain ada yang bilang Syekh Soleh. Itu kakek ya berarti ya? Kakek apa di atasnya lagi? Masih pamannya nenek kalau nggak salah. Pamannya. Terus ya yang mondok dari keluarga banyak juga maksudnya. Dan memang keluarga ini gitu. Ya keluarga santri lah gitu. Keluarga santri. Nah, kan ngaji itu. Nah, ketika ngaji itu kan tahu, oh ini halal, oh ini haram, oh ini kan gitu. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa yang namanya beramal itu kan tidak bisa kalau tidak pakai ilmu gitu. Jadi awalnya gimana ya? Awalnya itu bagaimana saya itu ibadah saya benar gitu. Bagaimana akidah saya itu benar begitu. Nah, kemudian ilmu itu kan ada urutan. Nah, ada urutan, misal yang pertama wajib pada manusia itu ya bagaimana kita membenarkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga
saya merasa hal tersebut adalah suatu kebutuhan bagi saya, bahwa saya harus menguasai ilmu akidah supaya akidah saya benar begitu. Bukan hanya benar ya, bisa membenarkan orang yang salah juga. Atau misalkan ada orang yang ingin mengusik akidah saya, maka saya bisa memblok begitu. Ya benar. Ketika itu kemudian mempelajari akidah, ternyata kitab-kitabnya bahasa Arab, sehingga tidak mungkin hanya difahami secara begitu saja, apalagi pakai terjemah biasa begitu. Iya benar. Sehingga perlu ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan bahasa Arab. Maka di situ saya merasa, oh ini kebutuhan saya harus menguasai ilmu-ilmu sastra Arab begitu. Sastra Arab gitu ya. Akhirnya kan belajar. Berarti kesadaran dulu awalnya Tete. Kesadaran dulu, kemudian barulah tumbuh rasa Ya, keinginan untuk belajar gitu. begitu. Jadi merasa butuhnya itu dulu. Ya. Jadi kita ini kan hamba Allah ya. Iya. Artinya bagaimana cara kita menghamba kepada Allah ya tidak bisa kalau tanpa ilmu kan gitu. Dan luar biasa ilmu begini Mas, semakin didalami semakin merasa kita tidak ada apa-apanya. Gitu malah ya. Iya betul. Iya benar. Jadi misalkan saya bacanya, saya baca katakanlah selesai satu kitab bisa. Ketika baca satu kitab terus selesai, kemudian katakanlah baca lagi. Oh saya sudah tahu mengenai ini, terus baca kitab lagi. Saya belum tahu ya ini. Oh berarti saya kurang. Akhirnya baca lagi. Iya benar. Baca, kemudian misalkan hatam ya. Kalau ketika saya masih kurang, saya ulang lagi begitu. Ya, ketika ada suatu masalah, loh, kok masalah ini saya belum paham. Oh berarti saya masih kurang. Jadi semakin baca semakin merasa tidak ada apa-apanya. Iya, berarti semakin belajar semakin bodoh terus merasa. Jadi Iya, makanya aus ilmu jadi. Iya, merasa bodoh gitu. Jadi kalau beda sama yang nggak pernah baca, jadi merasa merasa pokoknya ini kayaknya gua yang paling pintar nih kayaknya nih. Oh ya, bener nggak? Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak juga kadang-kadang. jadi gitu aja, artinya yang membuat saya senang baca gitu. Berarti jadi sadar dulu ya. Pertama sadar, kemudian ya begitu, ilmu itu banyak. Betul. Ya, ilmu itu banyak. Berarti teman-teman intinya kalau pengen belajar kitab sadar dulu bahwa kita ini butuh, ya kayak beliau gini sadar dulu. Tapi kebanyakan kan nggak sadar gitu loh. Jadi ya lewat gitu aja lah. Iya. Nah pertanyaan yang kedua Tat. Pertanyaan yang kedua, mungkin teman-teman juga banyak yang pengen belajar ke Tarim itu, mungkin halakoh sama Habib Umar, atau mungkin mondok pesantren di sana gitu loh, gitu. belajar langsung sama ulama-ulama kibar yang di sana. Nah, itu triknya gimana? Mungkin teman-teman masih bingung tuh caranya. Ya mungkin yang sekarang masih SMP udah punya cita-cita, atau mungkin orang tua yang punya anak dan anaknya pengen di mondokin di sana misalkan, atau pengen belajar talaki sama Habib Umar. Nah, kira-kira tuh triknya gimana cara? Awal daripada semua trik itu atau semua cara ya sebenarnya niat dulu ya. Niatnya dibenarkan begitu. Niatnya dibenarkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bahwa kalau kita tidak tahu ya harus bertanya kepada pakarnya kan gitu. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa saya senang baca kitab kemudian hanya baca kitab, tidak juga. Perlu bimbingan. Jadi pertamanya niat dulu. Pertama niat ya bahwa ingin memperdalam ilmu agama, bukan hanya teori tapi juga praktek. Jadi ulama-ulama Tarim itu begitu perhatian kepada amal begitu. Jadi tidak hanya teori dan sebagainya, tapi ada masalah amal pun mereka begitu perhatian. Bahkan masalah siwak. Ya, di Rubat Tarim sana itu kalau ada santri tidak bawa siwak, ketika pelajaran maka disuruh keluar. Setegas itu ya Tete? Perkara siwak. Iya, siwak gitu. Nah itu yang pertama memang niatnya. Kemudian untuk kalau pengen belajar ke sana, karena di sana kan bahasa Arab ya. Saya sarankan kalau pengen ke sana
kuasailah dulu bahasa Arab. Iya, berarti puasa belajar nahu sorob. Ya, jadi di sini dimatangkan dulu lah ibaratnya. Di sini dimatangkan, kemudian misalkan menghafal matan-matan ilmu seperti kalau fikih misalkan menghafal Safina, kalau nahwu misalkan hafal Jurmiyah. Jadi punya bekal lah, jangan sampai kesana itu kosongan saja. Tapi ada syaratnya nggak tuh untuk Qur'annya harus berapa juz gitu? Selama ini yang untuk ke Darul Mustafa sendiri ya, itu juz amma sama khamsah suwar. Juz amma juz 29 sama 5 surat pilihan itu. Ya. Nah, untuk belajar ke sana, nah sekarang itu satu pintu. Dibikin satu pintu yang resmi ya. Yang resmi itu semua pelajar yang dari Indonesia bila mana ingin belajar ke Darul Mustafa Tarim, maka harus seleksi dulu. Ya, daurah seleksi di Darul Mustafa Kanang Pandan. Oh, semuanya itu ya? Semuanya. Se-Indonesia? Se-Indonesia, Sabang sampai Merauke. Wow, teman-teman ya. Kalau pengen belajar ke Tarim bersama para masyai di sana, umumnya masyai ya, syukur-syukur bisa langsung talaki sama Habib Umar, berarti harus mondok dulu di Darul Mustafa ya Ustaz ya. Di Darul Mustafa, datang nih di sini, itu berkahnya sangat luar biasa teman-teman. Lanjut Ustaz. Tidak mesti mondok maksudnya, tidak mesti mondok dari awal. Maksudnya kalaupun dari pondok-pondok lain itu ada seleksinya di sini begitu. Ya. Nah kalau yang santri sini itu nanti kalau sudah jenjang tertentu itu bisa langsung berangkat. Kalau santri situ asli. Santri apakah sini. semuanya itu bisa berpotensi juga ya? Bisa. Khusus Darul Mustafa. Khusus Darul Mustafa itu, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Artinya ya. Dilihat nanti ini anak ini layak atau tidak kan gitu. Ya. Kan secara ilmu alatnya. Iya begitu. Ya kasihan juga kan sudah jauh-jauh ke sana kemudian nggak pelongok ya. Iya kan gitu. Kan eman-eman juga. Iya benar. Eman-eman juga. Eman-eman tapi. Ya. Nah misalkan dari pondok-pondok luar, pondok mana nanti kita nunggu kabar dari Darul Mustafa Tarim itu misalkan akan mengadakan daurah seleksi tanggal sekian ya, maka nanti dibikin pengumuman. Di share berarti ya. Di share begitu. Jadi teman-teman yang mau ikut itu berarti ke Darul Mustafa tetap ya. Iya, itu nanti kan ada yang mondok, memang mondok situ. Kemudian kalau yang daurah itu lebih mudah sih sebenarnya. Ikut nanti muwasalah. Muwasalah baik nama. Nanti yang ngumumin muwasalah. Terus di sana itu ada misalkan jenengan sudah punya istri ya, sudah punya anak, pengen mondok di sana bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Nanti tinggalnya di luar. Di luar pondok. Di luar pondok. Nanti bisa nyewa tempat begitu. Dan ini banyak di sana. Pelajar-pelajar Indonesia, Malaysia, kemudian menikah sana, tapi masih pengen belajar, itu tetap di sana. Gitu ya. Ada tempatnya berarti ya. Ya nanti kalau belajar ke pondok begitu. Pulang. Ya seperti. Ya kayak ngontrak lah atau ya, ngekos betul. gitu ya. Ngekos. Jadi nggak masalah ya teman-teman yang udah nikah atau belum nikah masih bisa berkesempatan untuk belajar ke Darul Mustafa. Gitu ya Tat. Mungkin itu aja dulu Tat. Nanti kita akan sambung lagi, kita akan bahas mungkin ke depannya kitab teman-teman ya. Jadi kita akan belajar dengan Ustadz Kadafi ini, kita ngambil berkahnya, nanti kita akan bedah satu kitab mungkin dimulai dari fikih atau akidah gitu ya, biar teman-teman paham nanti seminggu sekali, atau kita pelajari secara talaki biar teman-teman juga paham bagaimana caranya belajar talaki sama Ustadz. Mungkin itu aja dulu Tat. Ya. Mungkin itu aja teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi, stay terus di channel Adhkarpedia. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, ilmunya, dan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.